Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brian Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya sharing tentang SPSS. Lebih tepatnya bagaimana cara kita mencari validitas, reliabilitas, korelasi, determinasi, dan regresi pada penelitian menggunakan software SPSS. Nah, buat kamu yang saat ini sedang membuat tugas akhir kuantitatif atau membuat skripsi kuantitatif, bisa coba pantengin video ini ya. Dan jangan lupa sebelumnya pastikan sudah berikan like, lalu coba cek di kolom komentar dan juga subscribe. Nyalakan notifikasinya. Oke, apa itu sebenarnya SPSS? Ya, SPSS pada umumnya adalah sebuah software atau alat yang digunakan oleh peneliti untuk mencari atau menyelesaikan permasalahan dalam sebuah penelitian. Biasanya kalau yang membuat tugas akhir atau skripsi mencari hubungan antar variabel, mencari pengaruh antar variabel, nah itu bisa menggunakan SPSS. Adapun aplikasi-aplikasi lainnya bisa juga menggunakan Amos misalkan, atau Lisrel misalkan, atau Minitab misalkan, ya itu bisa kok. Nah, tapi pada sesi kali ini saya akan coba bahas tentang SPSS. Simple pokoknya. Teman-teman harus, tapi sebelumnya harus tahu dulu ya, apa itu variabel, lalu bagaimana cara menentukan sampel gitu kan ya. Harus tahu dulu sebelum masuk ke SPSS. Oke. Dan tampilannya nanti akan saya share screen kayak di Zoom ya, share screen supaya teman-teman bisa fokus langsung melihat layar laptop saya, gitu ya. Oke. Teori dulu nggak sih? Mau nggak teorinya? Kalau mau teorinya saya coba jelaskan sedikit dulu. Validitas. Kalau validitas, atau kalian bisa langsung geser aja nih, skip ke praktek langsung. Validitas, biasanya kita mengecek apakah angket yang kita punya sudah valid atau belum, gitu ya. Nah, kalau mencari validitas biasanya harus ada R-tabel. Nah, jadi temennya si validitas ini adalah R-tabel. Apabila nilai-nilai yang dihasilkan oleh SPSS tersebut lebih besar dari R-tabel, R-hitungnya ya. Apabila R-hitung di SPSS lebih besar daripada R-tabel, maka bisa dikatakan valid. Tapi jika R-hitungnya lebih kecil daripada R-tabelnya, maka itu tidak valid. Terus kalau nggak valid gimana kak? Kalau nggak valid, hapus aja. Langsung diolah lagi. Hapus aja nggak valid, olah lagi. Gimana cara menentukan R-tabel? Nah, itu bisa dibahas tersendiri fokusnya, atau bisa teman-teman cari di channel YouTube yang lain. Jadi nggak selalu fokus sama channel YouTube saya. Baik banget. Menentukan R-tabel ya. Nah, setelah teman-teman tahu R-tabelnya, lalu dilihat R-hitungnya, maka bisa dipastikan apakah itu valid atau tidak. Itu validitas. Kemudian reliabilitas. Kalau reliabilitas bahasa gampangnya adalah kalau validitas kita memvalidasi angketnya, kalau reliabilitas yang kita validasi adalah orang-orangnya yang mengisi angket tersebut. Jadi, apakah reliable orang tersebut mengisinya atau asal-asalan ngisi angketnya ya? Kan bisa dibaca oleh aplikasi SPSS tersebut. Ribet amat sih aplikasi SPSS tersebut. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mencari reliabilitas berarti yang dinilai adalah orang yang ngisi angket tersebut, seberapa konsisten dia dalam mengisi angket tersebut, gitu. Bukan dinilai seberapa jujurnya, nggak bisa. Ya, lebih kepada konsisten lah ya dalam melihat atau mengisi pertanyaan-pertanyaan di angket tersebut. Itu reliabilitas. Selanjutnya ada korelasi. Kalau korelasi berarti melihat pengaruh. Apakah pengaruh variabel X terhadap variabel Y ini kuat, lemah, sedang? Nah, itu ada intervalnya tuh, biasanya tuh interval dari 0 sampai 0,2 apa intervalnya, hasilnya. Dari 0,2 sampai 0,4 hasilnya apa? Lemah atau sangat lemah, atau sedang, kuat, sangat kuat. Jadi pengaruhnya di situ. Misal judulnya pengaruh motivasi terhadap apa misalkan variabel Y-nya. Ya berarti apakah motivasi mempengaruhi si Y ini? Berapa pengaruhnya? Seperti itu korelasi.
Nah, kemudian ada yang namanya determinasi. Kalau determinasi berarti seberapa besar pengaruhnya dia mendeterminasi variabel tersebut. Seberapa besar pengaruhnya? Kalau tadi pengaruhnya kamu bilang kuat, sebesar 0,7 misalkan, 0,7 hasilnya. Seberapa kuat dalam bentuk persentase? Nah, nanti bisa dilihat dari hasil SPSS-nya. Misalnya 50%, ya berarti 50% kuatnya. 50% kuatnya antara variabel X terhadap variabel Y. Apanya? Pengaruhnya. Pengaruhnya kuat. Gampang ya? Nah, kalau yang terakhir regresi berarti melihat apa yang dimaksud ya? Persamaannya. Karena regresi itu munculnya adalah persamaan regresi. Apabila variabel X-nya naik satu satuan, maka akan menyebabkan apakah variabel Y naik atau malah variabel Y-nya turun. Nah, itu di sana regresinya. Dan regresi itu bisa menjadi salah satu penentu kebijakan bagi perusahaan. Nah, itu udah luas tuh cakupannya. Jadi kita sekarang Jadi kita sekarang masuk aja ke teorinya. Bukan, prakteknya. Kita mulai ya. Ini dia. Oke, sekarang sudah tampil di layar yaitu tampilan SPSS. Nah, tampilan SPSS seperti ini. Ini versi 16 ya. Kalau versi 24 atau 25 beda lagi. Kalau nggak salah warnanya agak biru gitu deh. Nah, sekarang kita mau mencari validitas. Pertama, kalian harus masukkan terlebih dahulu data angket dari variabel X. Yang kita cari adalah validitas variabel X. Kemudian kita cari validitas variabel Y. Begitu juga reliabilitas. Reliabilitas variabel X dan reliabilitas variabel Y. Biasakan juga ada totalnya nih. Total dari X1 sampai X10. Maksudnya X pertanyaan pertama, X pertanyaan kedua, sampai X pertanyaan 10 di total. Masukkanlah ke dalam SPSS. Dalam variabel view, di bawah nih, pastikan desimalnya 0 dan tipenya numerik. Sudah ya? Measure-nya adalah scale. Oke, lanjut. Bagaimana caranya? Pertama, untuk mencari validitas, ya kita harus pilih analyze, lalu pilih correlate, pilih bivariate. Nah, muncul tampilan seperti ini. Pindahkan semua X1 sampai total ke sisi kanan, variables. Kemudian person, klik, total, klik, flag, klik ya. Kemudian pilih OK. Muncullah hasilnya seperti ini. Nah, gini. Lihat yang X1 person correlation. Oke, ada di tabel yang kiri nih. X1 person correlation. Kemudian lihat di bawah tulisan total. Nah, ada titik 432. Titik maksudnya adalah depannya itu 0, berarti 0,432. Dilihat juga yang X2 person, lalu bagian total 412. Bawahnya X3 person correlation-nya 0,544. Nah, inilah yang menjadi patokan Anda, apakah valid atau tidak valid. Jika di atas dari R tabel, maka nilai ini 0,432 dinyatakan valid. Sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu 109 sampelnya. Kalau di R tabel, 109 itu kan harus dikurang 2 dulu. Berarti 109 kurang 2 sama dengan 107 di R tabel nih. Kemudian pilih yang total 0,05 karena tingkat kesalahannya 5% saja. Dicari ke bawah 107 dengan total ya, signifikannya total 0,05. Hasilnya kalau nggak salah 0,188 sekian nih. Nah, kan berarti lebih tinggi ya dari R tabel, R hitung saya nih. Tandanya adalah valid. X1-nya valid, X2 valid, X pertanyaan pertama valid, X pertanyaan kedua valid, sampai X pertanyaan ke terakhir. Valid semuanya. Mudah ya? Mudah. Kita lanjut untuk yang reliabilitas. Untuk reliabilitas, kalau yang validitas tadi kan yang X sudah, lanjut ke Y-nya ya. Masukkan data Y-nya, lakukan seperti tadi. Sudah. Nah, lalu setelah itu ke reliabilitas. Yang reliabilitas kita masukkan data X-nya dulu nih, seperti ini. Kemudian pilih analyze, lalu pilih scale, pilih reliability analyze. Nah, tampilannya seperti ini. Pindahkan semua seperti tadi validitas, kemudian tinggal pilih OK. Nah, hasilnya adalah
ada di kolom reliability statistik. Lihat Cronbach alpha. Ada ya, Cronbach alpha titik 719 atau 0,719. Banyak teori yang mengatakan, kalian bisa mencari sendiri teorinya, bahwa apabila nilai Cronbach alpha di atas 0,6, maka dinyatakan reliable. Ada juga yang lebih ekstrim. Apabila nilai Cronbach alpha di atas 0,7, maka dinyatakan reliable. Nah, dari dua teori tersebut, ternyata di penelitian saya, Cronbach alpha-nya 0,719. Lebih besar ya dari 0,7 yang teori tadi. Nah, kalian harus menemukan dulu teorinya ya. Menurut siapa tuh? Supaya tidak asal menentukan dasar. Tandanya berarti variabel X saya sudah reliable. Mudah ya? Mudah banget. Kita lanjut lagi ke korelasi, determinasi, regresi. Nah, untuk itu kita hapus terlebih dahulu nih data-data X1-nya, X1, X2. Kita hapus dulu. Kita masukkan data variabelnya. Sorry, data ini yang X1, X2, sama Y. Nah, yang ini. Nah, kita pilih variabel view, kemudian dinamain X1. Ini beneran X1 ya. Variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan variabel Y. Kalau tadi kan X.1 maksudnya X pertanyaan yang pertama gitu. Oke. Nah, di penelitian ini saya ada 3 variabel X dan 1 variabel Y. Kalau untuk TA atau skripsi cukup, kalau TA ya variabel X-nya 1, Y-nya 1. Kalau skripsi biasanya X-nya 2, Y-nya 1. Nah, di sini saya sengaja masukin X1, X2, X3, sama Y. Namun, saat pelaksanaannya, saya hanya menggunakan X2 terhadap Y saja. Jadi, kalau yang TA nih bisa ngikutin nih, kalau yang bikin tugas akhir. Jadi, hanya variabel X terhadap variabel Y. Caranya gimana? Untuk mendapatkan nilai korelasi, lalu determinasi, dan juga nilai, satu lagi, regresi. Mudah sekali. Pertama, setelah kita memasukkan variabel X1-nya apa dan Y-nya apa, atau misalnya ada X2-nya, misal X1-nya motivasi, X2-nya minat, X3-nya insentif, Y-nya prestasi. Contoh aja itu ya. Nah, kalian hanya mau menilai motivasi terhadap tadi apa nih? Prestasinya misalkan. Berarti kita pilih analyze. Nah, kemudian kita pilih regression, lalu pilih linear. Muncul seperti ini. Dependent-nya adalah variabel terikat, variabel Y. Independent-nya saya mau yang X2 aja nih. Ini ibarat kata kalian bikin TA, X terhadap Y gitu aja lah ya, X terhadap Y. Saya coba ambil X2 terhadap Y. Kemudian jangan lupa pada kolom statistik, ini yang statistik, kalian checklist estimate sama Durbin Watson-nya di checklist. Model fit di checklist. 3 aja lah, udah nggak usah banyak-banyak. Continue. Jangan lupa plotnya juga diisi nih, plot. Nah, yang Y-nya S residu, yang X-nya Z pred. Z pred ya. Kemudian histogramnya di checklist, normal probability plot di checklist. Continue. Sudah, kita pilih OK. Tara, ini hasilnya. Nah, coba diperhatikan pada model summary. Pada model summary, dilihat adalah R, nilainya 0,622. Tandanya, ini adalah korelasinya nih, R. Sudah dapat nilai korelasinya. Berapa nilai korelasinya? 0,622. Tandanya apa kalau 0,622? Tandanya, pengaruhnya antara variabel X terhadap variabel Y adalah kuat. Ya dong, 0,6 itu kan kuat ya kategorinya. Kuat. Kemudian, determinasinya seberapa kuat? Lihat R square-nya. R square-nya ini 0,387 ya, R square-nya ya. Tandanya adalah 0,387 kita kalikan dengan 100%. Jadinya hasilnya 38,7%. Itu adalah determinasinya.
Determinasinya berarti 38,7%. Apakah kuat? Kuat, Pak. 0,622. Intervalnya adalah kuat. Seberapa kuat? 38,7%. Mudah bukan? Mencari validitas, reliabilitas, korelasi, determinasi, dan regresi. Semoga bisa menjadi masukan buat teman-teman semua yang sedang membuat tugas akhir dan skripsi. Jangan lupa komen, share, like, subscribe tentunya, supaya subscriber saya makin banyak. Terima kasih telah mendengarkan sampai sepanjang ini. Semoga sukses tugas akhirnya. Salam sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.